Halo semuanya, kenalkan namaku Wawan. Aku di sini akan menceritakan kisah hororku dalam perjalananku dari Solo ke Jogja. Waktu itu tepatnya hari Jumat pukul 11 malam, aku melajukan mobilku karena aku diminta tolong oleh pacarku yang kuliah di Jogja untuk menjemputnya karena motornya saat itu lagi masuk bengkel. Jadi aku memutuskan untuk menjemput memakai mobil. Aku melaju dari jalan Solo ke Jogja melewati daerah Sukoharjo, di mana daerah itu yang kiri dan kanan hanya sawah, akan tetapi jalannya juga nggak sepi, jalannya ramai dan itu termasuknya jalan protokol juga. Perjalanan hororku dimulai ketika di depan perjalananku ada proyek pembangunan jalan, dan di situ proyeknya mengharuskan aku untuk mengambil jalan pintas belok kiri. Aku melajukan mobilku belok kiri dan aku mulai nyalakan GPS-ku. Walaupun di situ juga banyak yang lewat, tetapi karena aku tidak tahu daerah di situ namanya apa, aku menyalakan GPS di mobilku. Selang beberapa waktu, aku mulai merasa aneh karena aku melihat jalan kok sepi. Mobil-mobil yang tadi kemana? Kendaraan yang tadi kemana? Mungkin aku salah arah. Aku cek GPS-ku lagi, aku setel sampai ke daerah Jogja sana, dan di situ ditunjukkan arah, maka aku mengikuti GPS-ku. Cerita hororku dimulai saat aku berhenti di pertigaan karena GPS-ku mengharuskan aku untuk mengambil jalan ke kanan. Akan tetapi yang kulihat, jalan di kanan itu jalannya rusak dan kecil, hanya cukup lewat satu mobil. Dan kalaupun ada berpapasan dengan mobil, nanti tidak akan bisa lewat sama sekali. Akan tetapi jika aku mengambil jalan yang ke kiri, nanti aku balik ke arah Solo lagi. Saat itu karena aku memutuskan tergesa-gesa, tidak mau pulang terlalu malam, terlalu larut, nanti subuh baru pulang, aku mengambil jalan yang ke kanan menurut apa yang GPS tunjukkan itu. Baru beberapa waktu aku belok kanan, aku mencium bau yang sangat harum. Entah itu apa, akan tetapi bau ini harum dan sangat nyaman sekali. Aku berpikir kalau itu parfum adik atau kakakku yang ketinggal di mobil lalu terjatuh. Aku berhenti sejenak di tengah kegelapan malam itu. Aku mencoba mencium-cium bau itu di mana berasal. Tapi karena kegelapan malam, aku hanya bisa merasakan baunya bahwa itu dari belakang kursiku. Aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dulu, baru nanti aku cari setelah aku sampai di sana. Akan tetapi seketika aku menoleh ke depan sebelum aku melajukan mobilku lagi, aku terkaget sekali karena di depanku ada wanita yang sedang duduk. Dia memakai kebaya dan aku sadar bahwa itu adalah makhluk halus. Aku mulai merasa merinding, tetapi karena aku tidak terlalu takut dengan hal-hal yang seperti itu, aku acuh saja dan melanjutkan perjalananku. Aku tidak berhenti mencium bau itu sampai aku di daerah Klaten. Dan secara tidak sadar, aku lupa bau itu sudah hilang dan aku gak menyadarinya.
Di tengah perjalanan, aku mengisi bensin dan mencoba lihat di mana letak bau tadi. Tapi tidak kutemukan apapun, dan ketika ku buka jok belakangku juga sama sekali. Di bawah kursi juga tidak ada sama sekali. Aku bingung. Setelah itu aku gak berpikir apapun, aku kembali melanjutkan perjalananku. Aku mencoba menghubungi pacarku dan dia sudah menunggu, katanya dia sudah bersiap-siap dan kita tinggal berangkat kalau sudah sampai, gak perlu mampir-mampir, langsung pulang nanti. Aku juga sudah telepon mamanya kalau supaya nanti dibukain pintu biar bisa masuk. Aku melanjutkan perjalananku sampai arah Prambanan. Di situ entah mengapa aku harus belok kiri dan aku secara tidak sadar itu mengambil jalan ke kiri ke arah Wonosari, bukan ke kanan lurus. Biasanya aku mengambil jalan yang kota ke kanan lurus, tapi ini aku jalan belok kiri. Aku melanjutkan perjalananku di tengah kegelapan malam. Aku tersentak kaget karena tiba-tiba dari belakang kap mobilku ada suara seperti benda terjatuh yang menimpa mobilku. Seketika itu aku berhenti, meminggirkan mobilku, lalu aku keluar melihat apa itu tadi. Suara apa yang benar-benar keras itu tadi. Aku melihat ke atas, tidak ada apapun. Aku berpikir, oh mungkin tadi buah kelapa yang jatuh lalu menimpa mobilku, atau ada ranting yang jatuh menimpa mobilku. Aku lalu melanjutkan perjalananku dan aku gak menyadari bahwa bateraiku habis. Tapi tepat sebelum bateraiku habis, aku sudah menghubungi pacarku supaya waktu aku sampai di sana dia sudah ada di depan dan kira-kira aku sampai di sana 15 menit lagi. Selang beberapa waktu dari perjalananku, akhirnya aku sampai di depan pintu kos pacarku dan aku melihat pacarku sudah ada di depan dan membopong tasnya. Dia kelihatan begitu cantik sekali. Waktu itu aku bunyikan klakson mobilku, din, yang ayo langsung masuk, langsung pulang. Dia cuma diam lalu berjalan menuju mobilku. Lalu dia membuka pintu dan ditutup. Maaf yang tadi bateraiku habis, tapi aku udah kamu bacakan. Dia cuma menjawab, Aku berpikir dia marah karena aku gak bisa dihubungi. Lalu aku mulai mengajukan mobilku untuk kembali ke arah 10. Dan di situ aku coba cek pacarku, yang semisal kita lewat Wonosari gimana? Dia cuma menjawab, enggak, lewat jalan yang tadi. Aku cuma, dalam perasaanku aku berpikir, emang kamu tahu tadi aku lewat mana? Tapi aku cuma acuh dan tidak pedulikan, dan aku mengira bahwa pacarku itu marah. Perjalananku akhirnya melaju sekitar 1 jam dengan hanya diam saja. Aku berulang kali bertanya, yang kamu marah?
Benar-benar bateraiku habis itu, liatin sendiri. Tapi dia cuma diam aja. Dan selang waktu, saat itu sampai di daerah yang keluar jalan kecil tadi, aku memutuskan untuk lurus nanti biar lewat Kartosuro, karena aku tahu kalau jalan yang ke Sukoharjo tadi sedang diperbaiki. Akan tetapi aku kaget ketika pacarku dengan keras meminta, "Lewat jalan tadi." "Kamu kenapa sih? Jalan tadi gelap," jawabku seperti itu. "Lewat jalan tadi." Dia cuma bilang seperti itu. Aku bingung, sama sekali bingung. Dan waktu itu aku menuruti dia dan melewati jalan yang tadi. Aku mencoba menakut-nakutinya. "Kalau lewat jalan ini gelap banget loh yang, nanti kamu gak tahan loh." Akhirnya kami melewati jalan itu. Dan entah kenapa bau parfum yang jatuh tadi, aku menciumnya kembali saat di jalan yang gelap tadi. Aku langsung bertanya kepada pacarku, "Kamu tahu nggak ini bau apa?" Dia cuma diam aja. Aku sudah bingung. Aku malah marah dan kembali bilang sama dia, "Ya udahlah, kalau kamu mau marah silakan, aku udah capek-capek mau jemput kamu, tapi kamu malah marah kayak gini." Setelah itu, sesampainya di sana, aku mulai penasaran. Di jalan itu sebenarnya ada apa? Tapi entah kenapa mobilku tiba-tiba berhenti di jalan itu. Aku terdiam, ini apa? Aku mencoba keluar, membuka kap mobilku, dan yang aku lihat ketika aku beranjak keluar dan menutup kembali pintu, aku tidak melihat pacarku di dalam. Dan aku berpikir saat itu, oh mungkin pacarku berbalik. Aku membuka kap mobil mesinku, tetapi yang aneh, tidak terjadi apa-apa. Dan ketika aku menutupnya kembali, tiba-tiba pacarku sudah duduk kembali di jok depan di sampingku. Aku kaget. Oh, bikin kaget aja, pikirku seperti itu. Lalu aku menutup kembali kap itu dan mulai menyalakan mobilku lagi. Dan alhamdulillahnya tidak terjadi apa-apa di mobilku, dan kami melanjutkan perjalanan. Sesampai di depan rumahnya, aku mencoba berbicara kepada dia, "Kamu marah kenapa?" Tapi dia tetap diam. Lalu dia beranjak keluar. Aku mencoba ikut turun dan mengikutinya. Dan dia bilang, "Udah, kamu langsung pulang saja." Aku langsung terdiam dan melihat pacarku memasuki pagarnya dan mengetok-ketok pintu. Aku mencoba meyakinkan dia dan meyakinkan diriku sendiri agar pacarku aman sampai masuk ke dalam rumah. Aku terus melihat dia, tetapi dia berpaling dengan mata yang melotot. "Kamu pulang." Aku langsung, "Ya sudah, maafin aku kalau aku salah." Setelah itu aku bergegas pulang karena rumahku dekat, cuma 5 menit dari rumahnya. Sesampainya di rumah,
Aku menyalakan kembali handphoneku sambil dicas. Dan yang aku kaget, di situ banyak terdapat WA kontak pacarku yang menanyakan aku di mana, kapan sampai. Padahal aku sadar tadi aku mengantar pacarku pulang sampai rumahnya. Aku langsung menjawab, lah bukannya aku langsung pulang, kamu suruh pulang. Tadi kan kamu di depan rumah, kamu langsung masuk pagar, langsung pulang. Dan tiba-tiba dia mengirimkanku foto. Dia masih di teras depan kosnya di Jogja. Aku tersentak kaget. Jadi siapa yang aku antar tadi? Aku bingung. Aku mulai meyakinkan diriku bahwa ini tidak bermimpi. Dan setelah beberapa waktu aku dalam kebingungan, tiba-tiba di depan kamarku ada yang mengetok. Aku kira itu orang tuaku menanyakan aku kenapa pulang larut sekali sampai hampir pagi. Ketika aku buka, ya bentar ma. Saat aku buka pintu, aku melihat sesosok wanita memakai kebaya yang aku yakin tadi adalah wanita yang duduk di jalan itu, di jalan yang gelap itu. Dia berkata lirih kepadaku, "Terima kasih mas sudah mau nganterin aku." Aku langsung tersendat. Aku langsung pingsan karena bukan takut dengan dia, tetapi saat itu aku lihat wajahnya benar-benar robek dan hancur.